Halo Pak Peter. Baik ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi Pak Dotmaji. Eh, kita bisa berkumpul lagi pada sesi yang ke-6 di kegiatan penulisan dan pendampingan karya ilmiah pada hari ini, hari Rabu. Baiklah, kita akan segera mulai dan waktu saya serahkan kepada Pak Dotmaji. Silakan Pak. Ada suara burung keras banget itu punya Pak Peter apa punya siapa Pak? saya ada burung ikut zooming gitu Pak. Mungkin nggak mau. Waduh ini. Nyaring banget suaranya. Iya kenceng banget ini. Nyamankan dulu Pak. Ya, saya mute. Kalau di saya sudah biasa jadi nggak terlalu melengking gitu. Oke, iya. Kalau pas nggak acara gini saya seneng Pak dengar suara gini. Tapi kalau pas itu malah Biasa kalau hujan begitu Pak, dia apa ya kayak risau juga. Iya. Ini kan kadang-kadang volumenya tak kerasin. Pas burungnya yang bunyi itu kekencengan Pak tuh, muik gitu gua. Kupingnya itu udah agak budek soalnya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Senang bisa ketemu lagi nih sama teman-teman dari Uncen. Semoga kita senantiasa sehat ini dalam masa pandemi ini. Ini di mana-mana sekarang lagi concern COVID. 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu ini ada ambulan ke samping rumah, ternyata sebelah rumah saya selisih satu rumah itu, satu keluarga COVID kena. Aduh, semua nggak berani deket dari jauh gitu, jadi ya repot juga mau apa nolong itu ya nggak berani, harus pakai APD ya lengkap. Baik Bapak Ibu sekalian, tempo hari kita sudah mulai mengenalkan mengoptimalkan Word untuk nulis ya, dari daftar isi, daftar tabel, daftar indeks otomatis beres ya, artinya formattingnya sudah beres. Terus kemarin kita memakai Word untuk otomatisasi citasi dan daftar pustaka. Wah, sudah cukup lengkap itu kalau mau perang. Nah, sekarang kalau sudah kurang lebih senjatanya lengkap gitu, softwarenya kita kuasai, mari kita gunakan betul untuk nulis. Nah, ini sekarang tahapnya adalah ada draft gitu, terus di plagiarism. Saya ingin tunjukkan dulu 4 hari yang lalu ya Pak. Saya itu ditagih jurnal, proceeding bukan jurnal. Jadi seminar udah beres, lolos, terus ditawari untuk kalau bagus menjadi jurnal, kalau kurang bagus, kurang lebih begitu, atau jatah jurnalnya cukup, itu menjadi proceeding. Nah, semuanya milih proceeding. Ternyata proceedingnya juga berat karena kita di Turnitin dan di Grammarly. Nah, saya ingin tunjukkan dulu musuh kita ini, apa tantangan kita ke depan ini, kalau ketemu yang kayak gitu bagaimana. Ini saya tunjukkan dulu. Yang pertama, ya harus di-share dulu ya, lupa. Share screen, share, kemudian, nah, udah kelihatan ya Bapak Ibu sekalian? Sudah Pak. Oke, ini saya satu tim, terus di responnya adalah nama first author-nya. Ini hasil dari Turnitin ya, Turnitin. Ini yang biasanya paling menegangkan gitu. Terus ketemunya seperti ini. Kalau warna-warni itu sedih gitu. Kalau ibu-ibu suka warna-warni kan seneng ini. Kalau saya sedih nih, berarti ada yang nggak beres gitu. Paper saya. Semakin berwarna-warni semakin stres gitu kan. Tapi biarin aja. Ini mesin Turnitin terus dikirim ke kita untuk betulkan. Gitu. Saya besarkan dikit. Nah, ya seperti ini. Terus banyak banget ini. Nah,
Bahkan yang saya heran ini nih, yang T1, T2, T4 aja diturnitin tuh, dikomentari gitu loh. Ini nggak fair menurut saya. Ya, ini kalau suruh ganti ya ganti, tapi masa kita disamakan dengan kesamaan misalnya Pak Peter nulis T1, T2, treatment 1, treatment 2 gitu. Terus dikritik, ini sama punya Pak Peter gitu. Ya T1 ya seluruh dunia ya kurang lebih gini lah ya. Apa harus saya tulis T,1 gitu atau 1 minus T gitu. Ya. Baik, ini contoh aja yang jadi juga jangan terlalu melihat Turnitin itu sebagai penentu gitu. Otak kita tetap lebih pinter lah dibanding Turnitin. Tapi Turnitin membantu. Nah, ini yang dia nggak kenal pun dia bingung gitu di warna hijau. Saya nggak tahu yang hijau ini yang dia ragu atau yang merah ini yang dianggap plagiasi gitu. Nah, feeling saya harusnya materi dan metode itu nggak dicek. Karena gimana saya harus nulis kalau misalnya seperti ini. With 0.01 mol silver nitrate gitu ya. Ini maksud dianggap plagiasi gitu loh. Oke, warnanya banyak, tapi kalau dilihat di Bapak Ibu sekalian nanti kalau ada panitia yang ketat gitu, ini standar IUP ya, IUOP, seminar di Bogor, seminar internasional. Terus akhirnya setelah melihat merah-merah itu, ada kesimpulan di sini. Nah, 25% similarity index. Ini selalu diminta untuk turun dari 20%. Panitianya bilang 20%. Ada yang ngeset 19%. Terserah aja panitia. Nah, ini memang kalau kita jadi panitia sejak awal, kalau kita jadi panitia standar internasional sejak awal, sebetulnya harusnya sudah diturnitin sejak awal. Khawatirnya begini, khawatirnya kalau saya jadi panitia, ternyata semua 50% gitu loh. Jadi itu prosedingnya nggak jadi. Atau kalau prosedingnya cuma 1 paper gimana? Ya kan, problem lagi. Jadi kemungkinan hanya mundur-mundur gitu. Tapi kalau diundur terus pesertanya banyak yang oke, saya give up gitu. Saya menyerah. Ya prosedingnya kan nggak jadi juga. Jadi ini agak repot. Oke, 25% ini diminta diturunkan. Diturunkan menjadi 20. Saya waktu baca ini agak sedih gitu ya. Tapi panitia ada kekeliruan ngirim paper yang lain. Address-nya karena dia ditaruh di Google Drive, alamatnya itu saya bisa mengakses paper yang lain gitu. Ada 6 paper gitu. Tanpa sengaja. Tapi habis itu terus dibetulkan sehingga saya nggak bisa mengakses lagi. Tapi poinnya ketika saya ngelihat paper yang lain tuh angkanya tuh 55, 65 gitu. Jadi seneng aja saya. Waktu lihat ini sedih gitu. Tapi begitu ada yang lebih parah gitu seneng saya. Jadi happiness itu bisa muncul ketika temannya lebih sengsara gitu loh, kurang lebih. Tapi bukan saya terus menyukuri itu, tapi saya bersyukur karena saya lebih rendah nih, skornya ini. Ya, ini biasanya menegangkan kalau kita satu prodi gitu, ada beberapa dosen yang nyerahkan terus kamu berapa gitu. Itu seru itu. Kamu tinggi, wah tinggi banget. Kamu nyontek terus, gitu loh, keguyonnya. Baik, nah ini terus dari sini original reportnya kita dianggap similarity-nya 25%, internet source-nya, publication dan seterusnya saya nggak ngerti ini ya. Tapi intinya yang merah ini harus diturunkan menjadi 20%. Nah ini dikomentari sumbernya ini. Ada 3, ada 2, angka 2 ini persen ini ya. Saya nggak ngerti juga 2% dari mana, tapi dari mana-mana ini, termasuk paper saya sendiri, gitu loh, yang dikutip tanpa diparaphrasing gitu. Dan ini mungkin hanya satu baris ya, bukan satu paragraf loh. Ini termasuk paper saya sendiri. Pinter banget itu, Turnitin itu pinter, saya salut itu. Jadi mirip banget punya ini, walaupun cuma 1%. Ya.
Terus gitu, ini semua ada semua sumber-sumbernya gitu. Saya udah mencoba ngecek gitu. Beberapa memang iya, kita akui. Tapi lucunya, ketika contohnya misalnya ini, ya, ini ternyata dia kalau saya ngecek ini juga mirip punya orang lain lagi gitu. Jadi misalnya saya ngutip punya Pak Palembah gitu ya, Pak Peter, apa Pak Haryanto gitu. Ternyata Pak Haryanto itu nyontek Bu Heni gitu loh. Nah, ditelusuri lagi Bu Heni nyontek Pak Peter gitu loh. Ini yang makanya terus di dalam joke-nya orang apa yang belajar plagiarisme itu ujungnya itu ternyata sebuah batu yang ditatah oleh zaman Majapahit atau zaman Mesir sana. Aslinya itu dari situ gitu loh kurang lebih. Jadi dicari ujung sampai ketemu. Oke, ini dari sisi plagiarismenya ya. Yang menarik adalah kalau dari sisi nanti di dua kali diajar ini. Istilah saya 2 kali diajar gitu ya. Yang satunya adalah Grammarly-nya. Ya. Ini bahasa Inggrisnya nih. Ya. Jadi oleh Grammarly, panitianya nyediain Turnitin sama Grammarly Premium. Karena yang demo nggak bisa satu jurnal gitu. Dia dibatasi berapa 1000 kata. Oke, ini contohnya dia ada metriknya, oke, nggak usah kita baca ini. Tapi yang bikin seneng tuh ini. Kalau kita skornya rendah, berarti salahnya banyak. Kalau skornya tinggi, ini 80 ini kan berarti A nilainya, kurang lebih gitu ya. Jadi agak seneng juga bahasa Inggris saya bagus gitu loh, kurang lebih. Ya. Walaupun demikian, kalau dicek gitu ya, ternyata kesalahannya juga masih banyak gitu loh. Padahal udah tak grammar loh ini, tak grammar, tapi tetap ada aja. Ini yang saya bilang ke Bu Eni, mulailah dengan note. Karena ini dikejar waktu itu saya ingat sampai jam 2 malam itu. Karena besok udah ada acara harus diserahkan gitu. Wah, misspell itu banyak banget tuh spellingnya gitu ya. Padahal udah tak Grammarly loh tuh. Tapi mungkin salah file, salah gitu loh. Salah ngopi dan seterusnya. Makanya sebaiknya pakai OneNote dulu kerjanya. Kalau langsung pakai Word, ya mungkin kayak gini. Saya geli juga ini. Ya Tuhan, kok bisa masih ada 21 misspell gitu. Tapi saya yang senengnya misspellnya itu di bahasa Latin salah satunya. Jadi misalnya saya nyebut nama satu bahan tanaman namanya Melastoma malabatricum. Nah itu dianggap misspell karena dia nggak punya basis datanya gitu loh. It's okay. Jadi nggak banyak banget tapi ada. Saya yang heran itu kok tetap ada. Begitu saya cek itu ada betul. Terus kemudian nggak tahu saya formatting ini nggak ngerti ini. Biasanya formatting ini kalau kita kuadrat gitu, kuadrat persennya harus mepet gitu. Nah itu dianggap misspell tuh, atau formattingnya salah. Terus passive misuse ini problem kita ini, ya. Kalau untuk jurnal Q1, Q2 ini problemnya di sini atau internasional gitu ya, yang ketat gitu, itu kena ini. Makanya pada teman-teman yang nggak sempat running Grammarly sama Turnitin, milih yang bahasa Indonesia aja Pak, seminar nasional indikatornya, lebih aman tuh, tercapai indikatornya untuk keluaran penelitian kita. Oke, yang lain adalah seperti ini. Nah, bahkan judulnya aja salah gitu loh, yang saya heran tuh. Ini harusnya udah dibetulin ini ya. Yang kayak gini nih kok bisa salah ini dia nggak ngerti nih. Ini bahasa Latin nih. Ini harusnya P-nya 2 ya. Nah, ini dengan Grammarly yang gratis tuh bisa dicek. Jadi hari ini kita demo plagiarisme sama
betulin sentence ini, ya. Ini sudah saya run berkali-kali nih, ya. Baik, kita lupakan ini udah saya bereskan, udah kita submit, ya. Waktu submit itu pun sambil kerja keras ini, betulin ini. Jadi kalau paling gampang itu selalu bilang begini, waduh banyak banget, sudahlah kita submit ke jurnal yang lain aja, gitu loh. Nah itu nyerah itu. Karena ke jurnal lain juga ternyata setelah itu gagal lagi kita. Jadi mending dibereskan satu-satu, perangnya itu satu-satu dulu. Jadi jangan dundur. Ya, kalau kita dapat komentar yang seperti ini langsung KO, langsung mundur. Terus akhirnya nggak publish di jurnal saat itu. Lewat, nanti membayangkan nanti akan submit setelah ini ke jurnal itu. Nah itu bisa nanti kerjaan tambahan lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin menunjukkan kerjaan yang mudah dengan hidup kita dengan OneNote gitu ya. Kemarin saya janji pakai OneNote, oke. Jadi tadi sebelum dibuka saya ngobrol sama Bu Heni, sebaiknya mulai aja dengan OneNote. Ini saya mulai dengan OneNote. Ini contohnya saya add section Uncen gitu. Terus saya mulai dengan introduction. Ini calon paper ini. Ya. Ini contoh misalnya saya mau seminar di Uncen gitu. Nah, terus selalu yang menjadi problem itu di introduction sama discussion. Ya, di material method biasanya nggak masalah. Nah, kita mulai dengan introduction. Ini contoh yang sudah saya mulai ya. Sudah saya mulai sehingga saya kopikan di sini. Terus saya cek gitu. Saya cek, saya belum yakin ini bahasa saya ini benar enggak gitu loh. Oke. Nah, tinggal di copy. Ini juga bisa ngopi dari mana-mana dulu ya, tapi saya kalau kerja selalu dari ini dulu dari OneNote. Luar biasa membantu. Karena kalau kita pusing misalnya ini papernya judulnya adalah tentang tanaman obat gitu. Ya tinggal cari tanaman obat, tuh nanti kalau udah dipindah ke sini gitu. Yang terkait introduction bagian-bagian ini saya cari gitu. Bagian-bagian ini saya cari. Kalau sudah terus masukkan Mendeley, ya, terus baru disikat pakai ini. Nah, untuk start sebaiknya jangan pakai III, ya. Engineering biasanya pakai itu. Pakai nama aja, nama sama tahun. Ini kebetulan sudah jadi saya pakai 1, 2. Tapi saya ngerti bahwa 1 itu siapa, 2 itu siapa. Untuk ngecek akhirnya nanti capek juga. Jadi ini contoh yang mungkin agak salah. Jangan pakai yang III gitu. Ini contoh paper yang sudah jadi maksud saya. Jadi tapi saya cek gitu. Terus buka internetnya DupliChecker. DupliChecker itu gratis ya. Terus wujudnya seperti ini. Nah, ini namanya DupliChecker. Saya yakin langsung Bapak Ibu sekalian ketik aja langsung ketemu gitu ya. Terus karena gratis biasanya iklannya banyak. Biasa karena gratis ya. Sehingga nggak usah direken ini iklan-iklannya, kita nggak usah perhatikan itu. Karena sering itu apa dikira softwarenya gitu loh. Enggak, softwarenya yang main bukan ini. Dia dititipin oleh iklan aja nih. Nah, yang tadi itu saya copy ke sini. Ya, di copy masukkan ke sini. Terus kalau sudah masuk, kan 1000 words nih. Ya, udah lumayan 1000 word gratis kok. Jadi kalau gratis tuh nggak usah ngeyel kurang lebih gitu ya. Kalau pakai Turnitin, nah Uncen punya nggak Turnitin gitu masalahnya. Dan kalau masih draft itu kayaknya nggak enak juga kita minta kalau misalnya itu ditaruh di LPPM gitu tuh. Minta tolong mau diturnitinkan gitu. Ya, kalau udah jadi ya, tapi kalau masih kayak gini wirawiri kita. Bawa introduction ke sana, bawa materi metode ke sana, bawa pembahasan ke sana tuh nanti kalau udah jadi bawa ke sana lagi grammarnya kena, turnitinnya kena gitu ya. Jadi ini saya cek dengan DupliChecker.
duplicate checker simple aja, kita tinggal ngopi aja. Ini kan please enter your text below and press check plagiarism. Udah taruh sini, saya kopikan gitu. Terus cek. Cek ya. Nah, terus dia ngecek ini, muter-muter ini. Kalau internetnya cepat ya cepat. Kalau listriknya kayak Pak Peter mati ya mati ini. Jadi ikuti aja nih. Oke. Kalau sudah jadi ini lagi jalan ini, baru 25% ya. Ini agak lambat karena saya buka internet banyak banget ini. Ada Perpusnas ini yang ingin saya tunjukkan. Kemarin kita belum tunjukkan Perpusnas kan? Nah, kalau sudah ini 75%, nanti dia ngabarin tuh. Hei, kamu plagiarismenya ada loh gitu. Yang mana? 6%. Baguslah 6%. Gitu kan. Tapi kan kita pengen 0. Gitu kan. Nah, kalau pengen 0, ini dilihat ini, hasilnya di sini di bawah ini. Jadi ini paper yang kita upload, tolong dicek. Terus dia bilang, oke, hasilmu ini loh, hasilmu adalah 6%. Ini yang kalau kita amatin, kalau ini merah semua, kan nanti mohon siapa yang mau demo, Bu Heni mungkin kalau udah punya paper ya. Nanti kita lihat ininya merahnya berapa gitu. Kalau satu paragraf aja 60% ini keterlaluan gitu loh. Kita sendiri nulisnya males waktu itu mesti cuman kalau nulis bahasa Inggris itu problemnya kita seneng huruf kalimat-kalimat yang di jurnal yang sudah bagus dulu. Terus kalau kita rubah itu malah jadi jelek, nggak tambah bagus lagi. Jadi ya sudah, kita ubah dulu paraphrasing kalimatnya. Jadi plagiarisme itu kan sebenarnya jangan ngopi persis, apalagi nggak nyantumkan namanya. Kalau nyantumkan namanya itu masih oke. Ya, tapi bagus lagi itu cantumkan namanya dan diparaphrase. Jadi kata kuncinya adalah paraphrasing, cantumkan namanya. Jangan diaku milik sendiri. Gitu. Oke. Setelah ini ketemu, ya, kan 6% nih, kita lihat. 6%-nya di mana gitu. Ups, kurang turun. Nah, saya ketemu ini yang andropogis ini loh. Nah, ini copy aja. Atau kalau hafal ya nggak usah di copy. Ini ya, tak copy. Kalau ngopi enaknya Ctrl C ya. Ini yang suka nyari mana kopi itu biasanya klik kanan. Terlalu lama kalau saya mending pakai jari kiri gitu, Ctrl C. Terus balik ke note tadi. Terus ditaruh di sini gitu. Ctrl V. Nah, udah ketemu toh. Untuk nyari kalimatnya yang mana, gitu kan. Kenapa saya pakai OneNote? Karena Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini. Yang mana kalimatnya ya? Yang ini. Oh, ini. Oke. Waduh. Nah, terus ini saya hapus saja yang ini. Kan udah ketahuan ini tuh tak blok gitu, tak blok kuning. Mau di blok biru juga boleh begini. Ups. Oke, misalnya tak biruin juga boleh ini ya. Ini loh yang ngaco ini gitu. Ya. Jadi terserah kita aja mau main. Enaknya pakai OneNote tuh begitu. Kalau kita marah langsung coret, gini juga bisa. Ya. Tapi terus sadar terus enggak jadi marah. Ya hapus saja. Ya. Hilang semua gitu loh. Pakai Word tuh nggak mungkin. Emosi kita tersampaikan di situ, gitu kan? Oke. Kalau sudah seperti ini, berarti yang diedit itu adalah yang ini, paniculata ini. Ya, paniculata ini kalimat mulai dari andro paniculata sampai immodulatory gitu. Itu balik lagi ke, kan udah tahu kita, balik lagi ke plagiarisme ini. Nah, ini contoh yang nyata adalah kalau misalnya ini saya hapus. Mana tadi? Ups. Bentar, ini ada agak ganggu ini gambarnya. Yang
17 tadi. 17 tadi mana? Oke, 17 ini misalnya daripada ganggu, saya harus ngedit dan seterusnya. Ini saya hapus. Ups, sorry, yang ini aja, 17. Kan tadi yang ketahuan ini. Del. Oke. Ini yang paling kalau kita kalimatnya nggak penting terus ketahuan plagiarisme. Kita cek lagi, cek plagiarisme. Jadi main-main seperti itu. Nah, masih jalan. Cek plagiarisme. Ya, kalau sudah. Ini masih jalan. Nanti kalau sudah jadi itu dipindah ke yang tadi, yang masih jelek tadi. Nanti kalau udah aman dihapus saja itu. Jadi paling tidak bagian dari introduction ada satu sentence, satu paragraf yang beres gitu. Sudah di duplicate checker gitu. Ini masih jalan. Lah, malah jadi 7%. Aneh toh? Nah, ini yang ingin saya tunjukkan nih. Saya juga mengestimasi mesti ada yang aneh gitu. Udah tak hilangin toh yang tadi dianggap sama. Terus sekarang kok masih ada lagi itu di mana gitu. Nah, keluarlah ini lemongrass ini. Lemongrass alone ini kena lagi gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian jangan kecewa ya, jangan kecewa ketika sudah dihilangkan pun ketemu yang lain. Gitu. Jangan kaget kalau Bapak Ibu sekalian dari Turnitin Kuncen aman atau sudah di bawah 10%, dibawa ke panitia di sana, di Bogor atau di mana, jadi 20%. Saya pertama kali marah sama sistemnya. Ini gila nih, oh sistemnya sama. Kayak tadi Bapak Ibu sekalian lihat kan, dari 6% yang ini pun dianggap nggak aman. Yang mana tadi? Yang ini. Yang ini aman tadi toh, lemongrass ini. Kok jadi nggak aman? Gitu loh. Jawabannya simple. Waktu runningnya beda. Tadi selisih berapa menit aja, udah beda. Nah, kalau udah beda gitu, jangan nyalain mesinnya. Mesinnya itu ternyata kayaknya dia begitu di run jam 7 tadi misalnya, jam 8 tadi, dia running ketemu yang tadi, yang andropogis tadi, yang citasi nomor 17. Terus saya hilangin, terus run dengan harapan aman, pasti 0 gitu, pasti 0. Tak masukin lagi, plug gitu. Bawahnya ketahuan. Jadi mesinnya itu kayaknya saat kita tinggal itu dia nyari-nyari gitu loh. Nyari-nyari, terus ketemu gitu loh. Jangan kaget, saya pernah running kayak gini beberapa kali, udah dari 15. Terus 15 itu tak edit gitu. Tak paraphrasing, tak rubah-rubah. Malah jadi 60. Tapi yang diedit tadi udah aman. Nah, itu karena tadi. Karena yang ini kita belum paraphrasing gitu loh. Nah, ini bagusnya adalah Bapak Ibu sekalian, ini pinternya yang gratis ini juga. Ini kalau kita klik ya. Dia ini sama dengan alamat di ini kalau kita klik gitu ya. Ini masuk kemana dia? Saya tuh ngopi kemana? Kita sendiri udah lupa. Gitu loh. Itu kalimatnya siapa itu nggak ngerti. Tapi dia ini sebetulnya aman karena kita nyebut nama Wanapat ini. Gitu loh. Ini sumbernya ini. Apalagi kalau kita ngaku, iya kita ngopi dari sini gitu loh. Jadi kita itu lupa paraphrasing. Karena kepepet, alasannya selalu kepepet kita ini. Udah mendesak waktunya, terus tidak paraphrasing. Di bagian mana, nah itu kita cari aja. Di bagian mana kita itu ngopi, kalimatnya di mana gitu. Nanti ketahuan. Ya. Nah, yang ini saya udah punya, paper ini gitu loh. Jadi kalau kita udah punya itu aman. Nggak mungkin plagiasi. Yang cilaka itu kalau saya pas
kebetulan aja saya hafal gitu ya, apa artikel ini karena ini termasuk artikel favorit untuk bidang saya. Jadi karena ini saya aman pasti saya nggak ngutip dari Pak atau Bu Heni gitu loh. Saya ngutipnya dari Wanapat langsung karena papernya plagiarisme itu kan ciri khasnya saya ngutip Bu Heni ngutip Wanapat gitu loh. Ini peneliti namanya Wanapat ini. Ya. Nah terus saya tuh belum pernah ketemu papernya Wanapat, saya hanya ketemunya Bu Heni gitu loh. Jadi terus saya tuh ngopi banyak dari Bu Heni gitu. Nah itu ketahuan banget itu kalau nanti dengan apa plagiarisme gitu. Ya, ini cuma satu baris tadi, satu baris saja ketahuan sama mirip dengan Wanapat. Oke. Nah sekarang bagaimana caranya ngatasi ini? Ngatasinya itu sebetulnya juga mudah tapi takes time. Caranya sebetulnya larinya ke sini lagi aja, ke atas ini. Terus yang mirip tadi, Wanapat kan, 19 tadi, diedit. Di paraphrasing. Paraphrasing berarti kalimatnya diubah tapi meaning-nya sama. Kalau bisa lebih jelas. Ya, jadi di paraphrasing. Asal tetap menyantumkan Wanapat itu bukan plagiarisme. Kita paraphrasing-nya. Tapi ketika kalimatnya persis, itu ada yang bilang dia itu plagiarisme tapi apa ya? Nggak ngetik gitu loh, ngopi betul gitu loh, copy paste. Jadi Wanapatnya itu bahkan mungkin Wanapatnya saya dapat dari bukan Wanapat gitu. Kalimatnya Wanapat mungkin nggak persis seperti itu. Ini kan masih mungkin penulis lain gitu, yang menurut dia tuh ditulis Wanapat gitu. Ini makanya harus diparaphrasing gitu. Kalau yang punya saya ini persis punya Wanapat gitu. Oke, jadi kalau sudah jadi seperti itu, misalnya tadi udah selesai, maka saya copy lagi papernya ini. Misalnya ini udah beres ya, ini tak copy. Ya, terus pindah ke note lagi. Nah, contohnya ini misalnya udah tak edit gitu. Nah, ini kan ada perintah begini. Nah, ini tak hilangin nih. Atau kalau mau dihilangin yang ini aja. Terus saya bilang sudah beres gitu loh. Biar inget aja. Sudah beres di paraphrasing. Oke. Nah ini tinggal udah inget ini yang kuning ini biar apa? Biar mantap tulisannya ini inget terus gitu, tak besarin nih hurufnya biasanya. Ups, bentar. Nah ini tak besarin. Wah gitu loh. Biar seneng, lega gitu loh Pak. Lega itu harus diekspresikan di Word, apa di tulisan. Di Word nggak mungkin, gitu kan. Terus ini sudah di paraphrasing, kuningnya tak hilangin, tinggal dihilangin juga nggak apa-apa. Nanti kalau sudah jadi, ini di copy, ya. Kerja yang paling enak itu, Control copy, terus pindah ke Word. Yang format normal heading-heading itu Bu ini. Langsung pindah ke Word, file new, itu, klik. Nah, ini nanti di label introduction heading 1, heading 2, heading itu. Ini udah bersih. Tapi itu selalu saya lakukan nanti kalau sudah jadi semua. Jadi ini nggak akan saya lakukan ketika baru introduction-nya selesai aja. Itu kayak tergesa-gesa gitu loh, pengen pamer ada yang sudah beres gitu. Nggak usah. Jadi makanya ini biasanya saya tutup dulu karena note-nya aja belum beres gitu. Ini kan baru introduction-nya, ya toh. Referensinya mana referensinya, gitu kan? Nah, referensinya baru nanti nyari, masih kosong referensinya.
masih dicoret-coret lagi gitu. Ini introduction yang kita pinjam tadi gitu, misalnya. Nah, nanti kalau sudah mulai lagi terus add page gitu. Mau mulai dari material, materi and method. Misalnya gitu. Ya. Jadi baru kita pindah di situ. Yang paling awal yang saya lakukan biasanya bukan introduction dan seterusnya, tapi format dia. Format jurnal itu. Tak taruh di sini. Plok gitu. Terus ini ditaruh sana gitu ya. Nanti kan ada perintah-perintahnya gitu. Ya, ada perintahnya harus hurufnya berapa. Nah, kalau sudah jadi introduction-nya itu sering tak kopikan ke situ dulu, ke format. Jadi format itu induknya. Ya. Dan di sini nanti bisa beranak pinak banyak banget gitu. Contohnya kalau punya saya yang ini contoh yang awal aja. Contoh punya saya yang lain itu adalah misalnya gini lah ini, paper UNS ini. Pembahasannya apa, ini ada referensi yang bagus banget. Saya copy aja. Copy di situ. Nggak pakai ini, nggak pakai Mendeley. Karena saya masih belum punya ini semua. Saya copy dari internet aja. Referensi, jadi untuk pegangan nanti kalau nyari ada yang bagus nggak gitu. Baru tak cari di Perpusnas. Nah ini contoh yang saya pakai untuk nulis gitu. Kalau sudah jadi enak gitu ya. Dan ini sekaligus demo OneNote-nya, betapa OneNote itu menurut saya gratis ada di komputer kita, nggak pernah kita pakai gitu. Contoh misalnya yang sering saya pakai kalau rapat di dikti itu. Rapat di dikti itu kalau pas ada yang ngomong gitu saya tulis di sini gitu loh. Silakannya, saya sering lupa yang ngomong siapa gitu. Kan nggak enak kalau berkali-kali ketemu tuh kita nggak nyapa gitu loh, Pak gitu. Ya, kalau sekarang kenal sama Pak Peter, Bu Heni gitu kan, ngomong enak gitu. Tapi kalau pas ketemu rapat tuh lupa itu, daripada pusing, saya copy aja dari internetnya. Pengurusnya Ban PT itu siapa gitu. Karena saya asesor, ya agak ingetlah namanya Pak. Kenapa dia disebut Pak Song gitu loh. Saya nggak kenal akrab, masuk manggilnya Pak Song. Ternyata namanya Profesor Dwi Wahyu Sasongko gitu. Jadi manggilnya kan ya Pak Sasongko gitu, bukan Pak Song. Ini so akrab loh, gitu kan Pak, nggak enak. Jadi ini yang saya maksud, OneNote itu luar biasa. Ya. Kalau nyari-nyari informasi terus kita kalau nggak butuh ya kecilin aja, taruh sini gitu loh. Dan ini kan bisa dipindah-pindah kemana-mana gitu. Jadi enteng banget. Hidup kita jadi ada OneNote itu jadi enteng gitu ya. Oke, OneNote sudah, plagiarisme sudah. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Baik, terima kasih Pak Dr. Manji. Mungkin dari Pak Ibu ada yang bertanya? Izin Pak Peter saya. Silakan Pak. Pak Jelisan silakan Pak. Terima kasih banyak Pak Dr. Manji. Pak, mohon pencerahannya, OneNote itu bisa untuk indeks kah Pak, yang semacam glosarium atau non yang kalau di buku itu di bagian belakang itu Pak. Terima kasih. OneNote enggak Pak? Oh enggak. OneNote itu untuk yang kayak tadi aja. Kalau yang indeks segala itu pakai Word. Jadi dia kayak apa ya? Kayak fungsinya beda. Dia fungsinya kalau ngetik pun kita jangan lebih dari 2 lembar. Nyarinya lebih pusing lagi. Jadi dia itu, Bapak pernah buka OneNote Bapak belum? Pernah buka tapi makanya sekali 2 kali terus itu enggak pernah lagi Pak. Maksudnya macam belum perlu gitu. Ternyata dari paparan Bapak malah sangat memudahkan kita sebenarnya. Ya. Betul Pak. Iya, jadi OneNote itu kayak anchor kalau bahasa saya anchor untuk menjembatani semua software atau data kita. Jadi Word itu enggak. Word itu memang harus dianggap sebagai untuk nulis paling the best di komputer kita, gitu ya. Untuk worksheet paling the best ya Excel di komputer kita. Untuk statistik ya SPSS misalnya. Untuk referensi ya Mendeley, EndNote atau Zotero. Terus si OneNote ini
yang ngomandani kemana-mana, Pak. Tapi jangan dianggap dia untuk nulis, Pak. Nulis itu tetap pakai Word. Tapi Word nggak bisa mengekspresikan kemarahan saya, Pak. Pakai tadi. Di situ itu bisa ada gambar monyet, gambar kadal, gambar apa aja banyak, Pak. Kalau pas kita pengen diagram biologi, Pak ya. Kalau saya mau bikin draft aja, draft untuk presentasi gitu ya. Praktikum biologi dengan teman-teman biologi, peternakan, pertanian, kehutanan, perikanan gitu. Gambar ikan ada, gambar apa aja, gambar kartun ada. Dia lebih kayak catatan kita itu loh, Pak. Catatan kita yang kita kalau pas coret-coret gitu, emosinya itu bisa coret-coret, lingkar gitu. Foto kita coret bisa. Terus di hyperlink, Pak. Hyperlinknya. Video, Bapak kalau pas nyari video, ya contoh kecil nih, cari video terus Bapak lupa nge-save. Kan paling kuno kita save as video. Nggak usah, Pak. Save itunya ke OneNote aja. Yang penting kan alamatnya, Pak. Mungkin saya tunjukin. Ya, contoh kecil ini, Pak. Biar dia luar biasa dia. Contoh ini ya. Dikti. Nah ini contoh. Ini video nih, Pak. Ketika universitas saya ada program vokasi, mungkin di Uncen ada vokasi juga kan, Pak? Terus kampus saya, rektor memanggil saya, bos, tolong, karena semua teman Pak di sini. Bos, tolong itu teman-teman dibantu buat proposal. Karena saya reviewer Dewan Pendidikan Tinggi, sering baca proposal gitu, terus itu mau bikin tuh 5 prodi, oke. Terus saya kan harus nyari informasi dulu tuh, Pak. Emang kita bisa nyari di kampus nanya, temennya sama semua, dia nggak concern, gitu. Nah, kalau ditugasi, kalau gimana? Kalau misalnya Pak Peter ditugasi untuk dosen penggerak kampus Merdeka belajar apa harus belajar, tuh Pak? Nah ini terus saya dapat ini. Nah, yang penting alamatnya ini, Pak. Kalau saya klik ini langsung lari ke videonya ini. Word nggak bisa, Pak. Jadi Bapak kayak save aja. Save kemana? Ini kalau saya tutup, Pak, ini nge-save sendiri loh, Pak. Nggak perlu listrik mati itu nggak usah cemas. Misalnya Pak Peter listrik mati gitu, pas kerja di sini, nggak usah cemas. Ada di situ semua. Terus bagusnya ini file ini, kalau kita ganti komputer dulu, saya takut, waduh, komputer saya rusak kebetulan, Pak. Panik saya, Pak, karena ini filenya kayak gini, Pak. Udah lumayan banyak ini, Pak. Contoh yang research method ini. Yang sering saya pusing itu kan di DW paper ini. Ini singkatan aja biar ringkas di judul section ini. Ini ada kuliah, Pak. Ya, kuliah filenya apa saja yang sudah menyerahkan laporan nih, Pak. Ini terutama di ini, Pak, email. Print screen itu loh, Pak. Capture gitu. Di-save kemana coba? Kita dulu sering pakai Word. Komandannya Word. Salah. Kalau masih main-main internet gitu, Pak, udah save-nya ke sini. Jangan lari kemana-mana. Terus ini kan kalau Bapak nggak suka misalnya, wah udah terlalu banyak. Contoh ini seminar gitu. Seminar baru 1. Kalau saya tambah lagi kan tinggal Uncen seminar gitu. Terus kita juga tahu kerjaannya, aduh masih kosong gitu loh, Pak. Kerjaan saya ke Uncen itu masih kosong. Jadi kan terus sini saya ketik formatnya mana. Terus saya telepon Bu Eni tolong formatnya, karena Bu Eni panitia toh. Terus ngirim. Nah, nanti terus ada kiriman dari Boni, misalnya saya kontak begini nih. Sudah kontak Bu Heni. Nah, kalau agak sebel kan, tapi belum dibalas. Nah, gitu loh, Pak. Saya gitu. Aduh, nyari info lagi ke siapa. Kalau sudah kan tuh nanti tambah lagi di sini.
introduction-nya. Bahkan saya sering nakal begini Pak, mancing emosi saya sendiri itu gini Pak. Introduction, terus lagi hasil dan pembahasan, hasil lah gitu. Terus lagi reference. Oke, terus saya cek dulu Pak. Kosong. Ya Allah, gitu loh Pak. Padahal jadwalnya seminggu depan. Nah, sering kita mulainya dari Word. Word itu belum final. Word itu kalau sudah final dari sini. Bahkan contohnya yang tadi itu kan, saya pakai yang mana tadi, yang Uncen tadi. Sampai lupa saya. Tadi di Uncen seminar ini. Contohnya kan yang, ini yang baru yang tadi Dewi Paper ini. Oke, contoh yang lain aja. Yang ini Pak, misalnya saya pakai, ini baru abstraknya aja jadi nih. Ya. Ini nggak jadi nih Pak, seminar ini saya nggak jadi. Jadi tahu abstraknya tok, tapi isinya nggak ada gitu loh Pak. Nah ini nggak apa-apa, ini dihapus langsung hilang Pak. Banyak yang underestimate OneNote Pak. Dia ada di situ tapi nggak pernah digunakan. Ini kalau ibu-ibu malah sukanya malah untuk belanja Pak. Kalau yang suka belanja, tapi belanja pakaian ya Pak, ya bisnis pakaian. Jadi di sini ditulis di sini belanja pakaian, terus di sini isinya gambar pakaian Pak. Contoh saya ini tadi malam nyari Pak, gambar-gambar tentang plagiarisme misalnya gitu untuk mahasiswa saya. Nah ini tuh tak cari yang lucu-lucu gitu Pak. Nah, nanti baru masuk PowerPoint. Dan ini gambarnya aslinya gede banget Pak. Jadi bisa digedein gini, nggak rusak dia. Bukan asli kecil. Kalau Bapak punya yang asli kecil, dibesarin, pecah. Ya kan? Tapi ini, nah misalnya saya contoh nyari yang ini kenapa? Ini nanti mau saya hapus ini Pak. Yang tulisan ini saya ganti misalnya menulis proposal. Nah, kesannya kan bagus nih Pak, tulisan ini. Jadi searching apapun sekarang ini udah Pak, pakai ini aja tak label picture gitu. Terserah Bapak namanya apa, biar ingat aja. Picture lucu, gambar lucu. Terus ini contoh Pak, definisi nih Pak. Plagiarisme itu apa? Terus ternyata plagiarisme itu dilakukan oleh 67% di dunia gitu Pak. Berarti kita tidak sendirian loh ya. Iya Pak. Kita jangan masuk yang 67 ini lah Pak. Ya, yang jelas memang tak baca plagiarisme itu serunya gini Pak. Ternyata peran dosen itu pun kita itu nggak memberi contoh. Kesimpulan saya loh. Kesimpulannya adalah kita itu nggak memberi contoh sehingga mahasiswa kita pun kita nggak punya amunisi untuk ngecek dia itu plagiarisme atau enggak. Itu. Padahal kita itu sebenarnya agen untuk merubah kan Pak. Nah kita sendiri malah menjadi agen penipu kurang lebih. Oke, ini saya tutup dulu. Terima kasih. Ya. Baik, Bu Heni. Silakan Bu Heni, ada yang mau tanyakan? Bu Heni tadi mau tanya kayaknya. Suaranya Bu Heni? Masih mute Bu Heni. Oh iya maaf. Iya. Tadi sebenarnya mau nanya gimana menambah sectionnya, nambah page-nya, tapi sambil Bapak jelasin saya coba-coba sendiri. Sudah bisa? Udah tahu. Bisa. Iya, Oke. Iya Pak. Gampang kan Bu? Iya, mudah-mudahan terus gampang Pak. Ini nanti sambil belajar soalnya baru pertama kali pakai ini Pak. Iya. Oke, tinggal di bawah itu Bu ya, diklik bawahnya itu ya. Ya, benar. Ada bagian add section, Ya. page. Kemudian dia otomatis tersimpan ya Pak ya?
tersimpan. Kalau nggak percaya Ibu matikan OneNote-nya. Ya, saya Terus keluar dulu. Ibu main-main dulu, terus coba matikan OneNote-nya, terus buka lagi. Kita nggak ngurus nyimpan segala itu. Iya, itu hebatnya ya. Iya, ternyata. Iya kan, Bu? Iya, benar. Nah, yang saya seneng itu di situ. Jadi kalau pas kita ngantuk itu misalnya terus ketiduran di meja atau di nggak sadar komputernya mati sendiri gitu, aman. Tapi kalau pakai Word, tadi kayaknya udah kerja 6 lembar gitu, hilang. itu sering itu. Dan kata kunci yang saya rasakan, tadi gini intinya, saya itu babak belur udah banyak gitu. Nanti teman-teman ini jangan babak belur gitu loh, ya. Jangan babak belur, jangan ngikutin babak belur saya. Ini kalau sekarang pesertanya 24, masuk 24 kali babak belur gitu loh. Saya sudah babak belur, jadi Bapak Ibu sekalian saya ceritakan sengsaranya saya lah. Jangan ikut-ikutan sengsara gitu loh. Kurang lebih gitu yang saya maksud tuh. Jadi biarlah saya yang sengsara, terus Bapak Ibu sekalian ketawa saya sengsara gitu. Oke. Ya Pak, kalau di tampilan EndNote saya di laptop saya itu Pak, klipnya itu section page-nya itu bukan di kiri ke bawah Pak, tapi di atas. Di atas. Gitu, Pak. Ya. Di atas ya? Ya. Oke, kayaknya bisa dipindah-pindah Pak. Ya, nggak masalah Pak. Saya juga kadang pengen yang di atas malah Pak. Layarnya bisa penuh ke samping, ke kanan, ke kiri ya. Karena uniknya OneNote itu sampai, kalau Word kan ada batas layarnya itu margin ya. Kalau OneNote itu bebas sampai ke kanan panjang banget gitu bisa Pak. Ke bawah panjang banget. Tapi tipsnya dari yang saya baca itu, OneNote itu sebaiknya ya layar itu aja. Begitu layarnya lebih dikit nggak apa-apa. Tapi kalau udah sampai 10 lembar itu keterlaluan tuh, menyiksa itu. Itu miliknya Word gitu. Jadi add page saja. Makanya halamannya dia ada add page, tambah halaman. Nah, tipsnya yang lain adalah halamannya itu ya sebesar layar itu, jangan lebih. Artinya add page-nya yang kelihatan gitu aja. Ada yang bagus juga Pak. Semalam saya coba-coba main-main EndNote. Jadi mungkin kalau malas menulis, situ ada record audio atau video Pak. Apa saja Pak. Saya mikir gila ini software sejak dulu kok nggak saya pakai gitu loh. Ya. Waktu pertama kali pakai loh Pak. Karena saya juga nggak ada yang ngajari, belajar dari sendiri terus. Nah ini yang saya cari gitu. Itu karena saya punya buku. Contoh gini Pak, yang saya sering kacau itu. Alamat email saya Pak. Saya itu punya 7 email. Ya. Terus alamat hard disk eksternal saya yang 7 itu, isinya apa? Itu kalau sudah setahun nggak dibuka itu. Teler Pak, saya ingat-ingat. Yang cilaka itu kalau contoh ngisi pajak, ya ngisi pajak, kan setahun sekali tuh. Kalau pakai web, lupa saya Pak. NPWP-nya lupa, password-nya lupa, itu ya. Ya sudah, saya kopikan aja semua di OneNote. Keliling dunia pun tenang saya. Nggak bisa orang bongkar itu kan, kurang lebih. Kecuali memang laptopnya hilang. Tapi kan dia harus nyari section-nya mana, page-nya mana. Kalau hilang misalnya. Jadi ya, insya Allah aman lah. Jadi password-nya tak taruh di situ semua Pak. Kalau di laptop saya nggak percaya. Di HP. HP kan gampang dicuri ya. Ketelisut gitu hilang. Tapi kalau laptop itu enak sekali Pak hidup kita itu. Pertanyaannya sering ditanyakan kita itu apa? Mesti kan SIM-lip tamas, kode, terus NIDN teman, partner, yang kalau kita kepepet kan telepon nggak bisa, NIDN-nya tak masukin aja, blok gitu, terus oke. Jadi yang okein saya sendiri gitu, teman saya tak ajak, partner gitu. Itu dari OneNote. Nanti judulnya di situ ada database penelitian. Gitu Pak.
Jadi buka OneNote sama karena cepet dia, OneNote tuh cepet banget itu. Kalau nggak percaya coba aja. Save itu kayak gila gitu loh, karena dia di komputer, kayaknya nggak pakai apa channel lain gitu loh, langsung nempel di komputer gitu. Ya, ada Pak Joko kayaknya mau bertanya, Pak. Pak Joko, silakan Pak. Nggak ada, Pak. Ini ada yang resen ini. Oh, masih suka. Saya harapannya Jadi, Bapak. kalau nggak ada pertanyaan lanjut ke Perpusnas, Pak. Oke, ya. Oke. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut mungkin jadi materi yang sudah dibahas tadi itu ada OneNote, ada Grammarly, ada Similarity ya, paraphrasing juga. Duplicate Silakan checker. duplicate checker. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya gantian bertanya, Bu Eni udah nyoba yang duplicate checker nggak? Hasilnya kayak apa? Udah, Pak. Hasilnya berapa persen, Bu? 0%. Wah, sempurna. Sempurna. Tapi siapa tahu kalau didiamin ada lagi, Pak. Bagus, Bu. Bagus sekali. Nah, itu biasanya paper bahasa Indonesia, Bu. Ya. Kalau bahasa Inggris, nah baru ketahuan. Kalau bahasa Indonesia, saya nyoba kemana-mana itu ketemunya mahasiswa kita sendiri, Bu. Jadi dia udah upload duluan lewat blog. Jadi kita itu dianggap plagiarisme blognya dia, padahal dia itu nyontek kita. Materi kuliah kita gitu loh. Nah, kurang lebih gitu. Ya, Bu Ida kayaknya mau nanya ya. Pak, saya mau tanya tentang yang tadi Turnitin. Kita kan sekarang kan kalau mau naik pangkat, ya Javum, itu kan publikasi kita kan harus diturnitin. Itu nanti gimana Pak ya? Misalkan pernah hari itu saya diturnitin, seperti Bapak bilang tadi, ini pasti dia berubah begitu. Nah, sementara paper saya itu kan hari itu saya pernah turnitin, paper saya itu terbit 2015. Nah, terus waktu itu saya mau ke lektor kepala, usul, suruh turnitin, terus diturnitin ternyata yang dia rujuk itu ada yang turnitin adalah justru yang paper kita itu gitu loh. Jadi jadinya besar. Terus nanti Pak kayak seperti kan kemarin saya kemarin nggak jadi ya ditolak karena harus ada lengkapi. Nah, sementara nanti kalau saya turnitin lagi, itu kan saya sudah 2 tahun yang lalu turnitin. Terus kalau saya turnitin lagi, sementara ada yang ini apakah dia membaca di tahun yang sebelumnya yang terbit atau yang setelah itu terbit atau ya untuk kerja turnitin? Ya. Oke. Bu Ida, walaupun putus-putus saya, tapi semoga saya nangkap maksudnya. Jadi turnitin memang satu, kalau periodenya beda, itu lebih ke periode, bukan tempatnya. Itu bisa hasilnya beda. Jadi komputernya mungkin, logikanya simpel aja sih. Kalau kita menturnitin sekarang, aman, terus dikirim ke Dikti kan butuh waktu misalnya 10 hari misalnya. Itu paling cepat bayangan saya, dicek ya. Terus di sana kan mesinnya ngecek yang lain, tambahan di dunia ini. Jadi memang presentasinya bisa naik karena ada tambahan dan Bu Ida ada lag waktu 10 hari tadi. Semakin agak lama kemungkinan kan ada tambahan lagi. Kalau sebulan misalnya. Jadi Ibu misalnya 10% aman, di sana jadi 30 gitu. Nah itu kan 30-nya karena 20 hari atau 30 hari itu di dunia ini tambah artikel kayak gitu. Apalagi yang punya Ibu itu mirip dengan atau dikutip orang lain gitu. Nah, karena dia duluan publikasi, nah kita dianggap yang plagiasi dari mereka gitu. Itu sekarang kalau Turnitin yang Ibu pernah di-run, terus ketemu lagi yang dulu masih sama, itu biasanya kita pakai Turnitin yang gratis. Turnitin yang gratis itu kayaknya kalau kita masukkan data gitu ya, kayak tadi duplicate checker tadi masuk gitu. Dia direkam Bu sama Turnitin yang gratis tadi.
Tapi kalau yang Turnitin yang asli, kayaknya nggak kebaca. Yang dia bacanya adalah semua database riset atau publikasi di seluruh dunia. Gitu. Tapi kalau Ibu yang pakai gratis ini, banyak yang bertanya ke saya juga. Loh Pak, saya kok jadi naik terus ini Pak? Kemarin pakai Turnitin. Terus tak Turnitin lagi. Nah itu rekaman kita yang masuk pertama itu, sama dia direkam sehingga malah kita kayak self-plagiarism. Mirip punya kita yang dulu. Ya kan Bu? Nah, makanya jangan pakai yang gratis. yang dupli checker itu enggak Bu. Tapi kelemahannya dia maksimum 1000 kata. Tapi kan tadi udah bisa demo, paling enggak kan ketahuan. Punya saya tadi dua paragraf dianggap duplikasi. Dianggap duplikasi loh, Bu, bukan plagiarisme loh. Karena saya nyantumkan penulisnya. Kalau selama kita nulisnya, itu dikritiknya kita tidak paraphrasing. Gitu. Tidak merubah kata. Jadi kayak kita cuman ngopi paste terus digabung-gabung gitu ya. Besok kita mungkin kalau ada waktu cerita yang dimaksud plagiarisme itu kayak apa? Itu ada 10 macam tuh, Bu. Ada yang copy paste, ada yang mixed up, ada yang remix, ada yang agregator, macam-macam gitu. Intinya itu tak lihat tuh, kayaknya saya ngalamin semua itu gitu. Berusaha jujur ya, sebelum ada Turnitin itu kayaknya iya kita kalau terutama yang bahasa Inggris ya, kalau bahasa Indonesia itu karena bahasa kita. Makanya di Dikti itu ada program namanya World Class Professor yang saya ikut di dalamnya ya. Desember nanti ada seminar internasional, kita ngundang World Class Professor dari seluruh dunia untuk ikut. Tiap tahun itu sekitar 60 World Class Professor datang ke Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang punya draft manuskrip dan kelasnya Q2 atau Q1, tolong jangan diserahkan ke jurnal dulu, ditahan sampai bulan April. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa ke kutub utara pun didanai, gitu loh. Seluruh dunia didanai. Itu anggaran per orang itu sekitar 250 juta. Untuk Bapak Ibu sekalian bisa hidup di Amerika, milih tempatnya, asal WCP-nya ada di sana, 3 minggu. Nanti WCP-nya akan didanai ke Jayapura, 3 minggu. Modalnya hanya manuskrip yang kualitas Q2, Q1. Kalau Bapak Ibu sekalian nganggep berat, itu ada teman yang produksinya bisa 3 Q1 dalam janjinya hanya Q21. Nah, jadi siap-siap aja. Selama 3 tahun ini Uncen belum ada yang ikut. Mungkin karena nggak tertarik. Punya duit sendiri ke luar negeri, jadi nggak minta ke Dikti gitu loh, bayangan saya. Banyak champion tapi nggak memanfaatkan itu, rugi. Yang memanfaatkan teman-teman UI yang tahu program ini Pak, yang tiap kali ngundang kami untuk sosialisasi triknya gimana bisa menang itu gitu. Jadi yang punya please ditahan dulu, jangan diserahkan ke jurnal. April diserahkan itu Bapak Ibu sekalian dapat 250 juta sampai 300 juta untuk hidup di luar negeri. Nah, kalau di luar negeri ada teman Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 125 juta. Saya hitung tuh, masuk kantong. Resmi wujudnya hanya kwitansi, telah terima sekian. Gitu. Kita menghibur para Superman yang bisa publish Q2, Q1. Enggak ada administrasi keuangan sampai beli permennya dicatat gitu. Enggak, ini yang kuno-kuno gitu kita tinggal ini. Nah, kelasnya World Class Professor. Nah, silakan yang tertarik segera kumpulin kumpulin draft, terus digabung, terus segera kontak calon WCP dari luar negeri, terus dibilangin mau nggak jadi co-author. Itu aja. First author-nya harus kita. Kalau nanti tertarik, kontak saya, nanti tak kirimin guideline-nya. Oh, gimana toh? Saya itu baik hati kok. Bu Eni harus bikin tuh. Waduh, saya baru selesai dapat dana Dikti Pak tahun lalu.
Yang mana, Bu? Yang SAME, program SAME Pak yang ke Amerika. Ntar masuk Oh, lagi. Jadi nanti double Pak, biar yang Ibu, lain aja. Ibu background-nya FKIP ya, Bu? Saya di FMIPA murni Pak. Oh, FMIPA murni. Saya pikir kalau SAME tak pikir itu dari FKIP ya. Enggak juga ya dari MIPA ya. Nggak harus Pak, kalau SAME bisa siapa saja Pak. Ya, ya. Nah, tahun depan harus ikut WCP, Bu. WCP itu bukan kita yang world class profesor. Yang world class profesornya dari luar negeri. Karena high index-nya dia 40, kita kejar sekitar itu. Minimum 20 kalau nggak salah. Ya. Jadi itu yang bagus itu, Bu. Ada yang ikut WCP terus hanya didanai 300, terus tahun depannya dia dapat 10 miliar kerjasama penelitian. Nah itu loh, maksud saya berantai nanti. Berantai. Kita kenal Bu Heni itu nanti dapat proyek dari Bu Heni ngejak Bu Ida Mariati, terus ngejak Pak Joko Haryanto gitu loh. Maksud saya itu kita itu running terus gitu kayak gitu. Oke, ada yang lain? Masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya ada sedikit Pak. Saya juga pernah 2 kali yang cek similarity ya Pak ya. Tapi itu selalu initial screening. Jadi bukan pada saat sudah mau di publish gitu Pak. Nah, kan yang banyak yang apa namanya Pak, misalnya kata D atau tadi T1, T2 itu diblok juga Pak. Itu gimana kita menjelaskan kepada editor bahwa itu exclude Pak? Gampang Pak. Jadi ada satu teknik lagi yang Bapak itu kalau dikomentari yang Bapak bisa arguing, Bapak harus mengatakan itu apa adanya. Contoh yang tadi materi metode itu seluruh dunia kalau nulis pakai metode, pakai mesin itu mesti begitu. Sampel dicacah, di grinding, terus diayak dengan ukuran sekian, kemudian dititrasi, disimpan ke kulkas, temperatur sekian. Masa mau dibalik-balik disimpan di kulkas dulu, baru kan nggak mungkin Pak. Nah itu boleh Pak. Urutan yang logis gitu. Terus kalau dikritik terus berarti kita nggak perlu nulis di materi metode, kan gitu Pak. Kosong, ya bingung lagi. Ya. Intinya Bapak komunikasi, tapi ternyata ada teknik komunikasi dengan editor Pak. Pertama, kita harus kalimatnya itu menghargai masukannya. Bapak bayangin jadi editor, terus Bapak marah-marah. Ini gimana sih? Kok disalahin lagi? Mangkel Pak, dia jadi nolak paper Bapak itu karena mangkelnya, bukan karena kualitas paper Bapak itu loh. Bayangin kalau ada paper 4.000 yang akan dipublish hanya 100. Bapak bikin mangkel gitu. Ya toh? Ya sudah, ini langsung dia dengan sopan pun akan jawab. Memahami artikel Bapak yang sangat bagus kontennya dan seterusnya, tetapi karena bla bla bla, maka mohon dikirim ke jurnal yang lain. Nah, gitu Pak. Itu Pak, kalau jadi editor itu begitu Pak. Jadi kita ngirimnya itu ada tekniknya Pak. Pertama, apresiasi. Kedua, baru cerita apa adanya. Ketiga, saran. Tetap kata kuncinya itu apresiasi. Karena dia udah kerja keras Pak. Terus kalau toh ditolak pun Bapak harus thank you. Next time saya ingin submit lagi di paper Anda. Saya sangat salut dengan jurnal Anda yang sangat profesional. Sambil marah Pak, tapi nggak usah dilihatin marahnya. Pak. Saya punya artikel yang saya submit 1 tahun yang lalu Pak, itu memang Q1. Nah itu setelah mendapat komentar reviewer tuh kesimpulannya ditolak untuk edisi tersebut, tapi dipertimbangkan untuk edisi berikutnya kalau diperbaiki sesuai komentar reviewer. Jadi saya merasa capek sekali, terutama bahas akhirnya sudah sampai sekarang barang itu tidak submit lagi Pak ke jurnal tersebut. Kira-kira
kata-kata yang tadi Pak dipertimbangkan untuk edisi berikutnya itu kira-kira bahasa itu apa serius atau gimana? Kalau itu serius dan Bapak belum merespon, itu nanti Bapak dihitung waktunya, Pak. Hitung waktunya. Kalau Bapak mundur pun Bapak harus ngabari, Pak. Ngabari bahwa karena nama Bapak sekarang kan digitalnya itu bisa terlacak ya. Jadi begitu ngecek Palamba gitu, wah ini yang marah-marah itu, yang enggak enak, Bapak jelek gitu. Terus sudah dijawab aja lah itu, yang nanti paling marah-marah lagi loh itu. Gitu. Nah, gitu gimana Pak? Udah disarankan aja, paper Bapak bagus banget, substansinya sangat menarik, dunia, novelty-nya bagus gitu. Tapi karena tidak sesuai skop dan jurnal, maka disarankan Bapak untuk mengirim ke jurnal yang di bawah Pak Haryanto. Nah, itu memang etikanya Pak. Jadi Bapak, pertanyaan saya simpel. Bapak itu nerima surat itu kapan? Terus sudah direspon belum? Sudah setahun Pak, dan saya enggak, karena Pak untuk manuskrip tersebut saja udah butuh waktu sekian lama, terutama translate-nya itu, dan akhirnya aduh capek lagi saya kasih tinggal. Belum lagi kalau udah lupa ya materinya. Jadi udah setahun nih. Iya. Saya juga kadang gitu, malas sudah kalau sudah 6 bulan aja udah lupa, malas lagi mau. Jadi tadi itu saya coba masukkan di dupli checker tadi, sebagian paragrafnya itu justru mengacu ke paper saya mengutip paper yang belakangan tapi sudah disubmit. Sudah terlambat. Ya. Makanya gini Pak, saran saya kalau ada paper yang kira-kira Bapak sampai ditunda setahun tuh, harusnya begitu Bapak dapat surat itu segera respon Pak. Toh sekarang lewat email tuh Pak. Langsung ngabari, akan saya perbaiki. Dan langsung diperbaiki Pak. Karena kalau enggak nanti Bapak ini siklus setannya tuh, siklusnya itu gini Bapak. Menunda, nanti serahkan ke jurnal lain toh. Terus kebetulan komentarnya mungkin beda, tapi Bapak tetap harus revisi. Bapak KO lagi, mundur lagi, gitu kan. Itu bisa kayak Pak Haryanto tadi, Pak Joko tadi. Lupa itu Pak, kontennya udah lupa. Itu memang penyakit kita Pak, kalau ditolak itu memang sakit gitu. Tapi ya biasa, kalau kita bayangkan apalagi Q1, Q2 gitu ya. Belum duitnya nanti Pak. Duitnya kalau open access itu bisa 23 juta itu Q1 Pak. Nanti Uncen ganti enggak, kalau enggak ganti bikin frustasi lagi tuh Pak. Ya. Oke. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya lagi, masih ada waktu kita 2 menit. Tadi Pak Joko mungkin itu pertemuan berikut Pak ya, perpusnas. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya lagi dalam waktu 2 menit. Kalau tidak ada, saya ada satu ini lagi Pak. Ini minta pendapat saja. Saya lagi mereview sebuah jurnal dan sudah ini masuk ke review yang kedua. Itu saya sangat meyakini bahwa apa yang dinyatakan itu keliru. Tapi komentar dari autornya itu kayak berputar-putar lah kayak gitu Pak. Ini kira-kira membalasnya itu apakah saya tetap komit Pak, atau ya udahlah saya serahkan ke editor saja Pak, gimana? Belum ada pengalaman sekali Pak, ini baru Pak. Oke, kebetulan saya nggak sampai keliru gitu Pak, tapi kalau keliru pun itu kan pendapat kita. Bapak ada argumen referensi aja Pak di peneliti yang ini menyatakan gini, kok kamu begitu gitu terus. Menurutmu bagaimana? Gitu Pak. Paling gitu. Tapi kalau pendapatku begini gitu kadang-kadang agak apa ya, risky dalam konteks jangan-jangan saya yang ketinggalan gitu Pak. Ya jangan-jangan saya sendiri yang ketinggalan, dia sudah punya referensi yang lebih bagus gitu. Makanya kalau pertanyaan saya boleh, tapi kalau sampai judgementnya pertanyaan pun saya biasanya tak kutipkan referensinya siapa gitu Pak. Banyak lagi gitu Pak.
si ini mengatakan bahwa ini dipengaruhi ini. Kok kamu nggak dipengaruhi? Kira-kira apa sebabnya? Mohon penjelasan. Gitu aja, Pak. Jangan apalagi sampai Bapak perang pribadi ya, perang pribadi. Pendapatku gini, pendapatmu gitu. Nah, kalau sampai gitu sebenarnya Bapak kalau udah memang salah, putuskan nggak diterima, Pak. Jadi tutup. Gitu. Apalagi kalau dia salah pendapatnya. Kalau salah pendapatnya menurut Bapak kan Bapak punya kekuasaan untuk merekomendasikan dia tidak dipublish. Gitu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ini waktu kita sudah hampir 1,5 jam, Pak. Mungkin kita cukup ya, Pak. Iya, yang besok apa ini, Pak Joko tadi nanya untuk besok apa, Pak? Tadi Perpusnas, Pak. Pusnas, Oke, Pak. ya. Pak, boleh satu pertanyaan lagi, Pak? Oh iya, silakan, Pak. Ya. Pak, bagaimana cara kita mengukur artikel atau paper kita itu layak masuk Q1 atau Q2? Pertama, kalau saya Pak Joko buka yang mau ditembak dulu. Kan kita Q1, Q2 itu kan nembak bidang ilmu kita ya pertama ya. Terus kalau saya tuh sama bayarnya Pak, malah bayarnya dulu kadang-kadang. Jadi agak katrok gitu tapi biarin Pak, karena saya nggak punya duit Pak. Q1 itu yang open access itu bisa 2-3 juta loh Pak. Jadi itu apalagi kalau publishernya dari India. India itu ada banyak Q1, Q2, tetapi kita ngirim duit pun sering susah Pak. Gitu. Alamat banknya itu nggak connect dengan Indonesia. Saya dulu pernah diterima itu akhirnya pakai teman yang sedang sekolah di India. Jadi duit saya tak transfer ke istrinya. Dia transfer ke jurnal itu. Jadi oke, banyak aspek Pak. Salah satunya yang paling gampang sebenarnya kalau Bapak udah masa bodoh duitnya gitu ya. Mungkin di Uncen ganti. Di UNS itu ganti 25 juta kalau Bapak terima Q1. Jadi kalau Bapak terima 4, 100 juta masuk kantong. Kurang lebih gitu. Di tempat kami kurang lebih sama. Poinnya adalah paling gampang itu Bapak baca yang mirip-mirip punya Bapak di jurnal yang akan Bapak tembak. Saya tahu diri itu kalau data saya, kalau nulis itu pertama kali itu Bapak itu harus nulisnya itu tabel gambar. Jangan mulai dari introduction kan. Tabel gambar. Terus baru result. Jadi gambar itu dinarasikan resultnya ini. Hasilku begini, gitu kan. Nah kalau itu sudah jadi Pak, tabel sama gambar aja, saya bisa menduga itu. Saya itu pantasnya Q1, Q2, atau Q3, atau Q4. Gitu. Baru setelah itu Bapak nyari di internet itu kan ada perbandingan tuh Pak. Oh kalau datanya tabelnya itu parameternya 60, Q1 lah untuk bidang saya gitu. Kalau parameternya 4, aduh ini kayaknya Q4 ini. Suaranya ya. Halo? Oke. Jadi suaranya sempat. Ya. Kedengaran ya Pak Joko ya? Iya Pak, tadi Kedengaran Pak. Oke. Kedengaran Pak. Ya. Yang suaranya Bu Ida tadi yang putus-putus malah. Iya, berarti jaringan saya kali Pak ya. Bagus. Iya. Jadi Bapak sekarang misalnya kalau mau ada Q1, Q2, Q3, pilih aja Pak bidang Bapak ya. Pakai kalau saya biasanya pakai SCR, Skimago aja untuk cek Q1, Q2-nya ya. Terus ambil dari situ. Itu udah pasti aman dari predator Pak kalau pakai itu. Karena di situ yang gawat itu di Skimago itu kita ngerti dia itu sudah discontinue belum. Discontinue itu kelihatan di Skimago-nya. Nah, nanti kalau sudah tahu kira-kira yang update terbaru itu tabelnya kayak gitu, bahasanya kayak gitu, Bapak itu berani tuh, tahu tuh. Oh kayaknya enggak ini, kayaknya di jurnal ini aja, walaupun harganya lebih mahal, tapi kayaknya potensi diterimanya lebih di situ gitu. Saya biasanya ngukur gitu Pak.
Kebetulan kami punya grup penelitian yang bidangnya itu pertanian kehutanan itu sering satu meja besar gitu Pak. Terus saling diskusi itu. Diskusi yang paling menarik itu adalah kalau nggak punya dana penelitian adalah biaya submission-nya. Itu cukup mengganggu Pak. Dan kalau ngomong-ngomong biaya submission, jangan mau ketika kita baru submit suruh bayar Pak. Harusnya publication fee. Jadi ketika udah diterima atau siap dipublish terus suruh bayar. Tapi kalau dia sudah minta duit sejak awal, itu predator biasanya. Lah apa gunanya kita bayar tapi terus ditolak Pak? Itu gitu loh kurang lebih. Gitu Pak Joko. Jadi Iya Pak. Makasih. dicocok-cocokin aja tabel sama hasilnya itu sesuai enggak dengan yang mau kita tembak. Iya baik Pak. Iya. Makasih. Ring negaranya lupakan Pak. Di grup kami itu ada yang ke Cekoslowakia misalnya gitu Pak. Kenapa? Walaupun mahal dia itu terbitnya tiap bulan. Yang agak lama gitu ada yang diterima sekarang, direview, under review sebulan selesai Pak. Tapi dia bilang publikasinya 2 tahun lagi. Nah kalau Bapak mau naik pangkat, ya udah lewat gitu loh. Nah itu yang sering jadi problem. Makanya publikasi itu memang harus mulai yang punya Pak Peter, apalagi tadi udah diterima, tinggal direvisi gitu. Itu under revision itu udah bagus. Kalau di reject itu yang jelek. Jadi di reject aja strateginya naik turun pangkat Pak. Misalnya Q1 di reject, cari Q2 atau Q3. Itu mungkin masih bisa. Apalagi rejection-nya ada alasannya. Wah, malah diperbaiki di submit ke jurnal yang setara aja, tapi lain, enggak apa-apa. Bagus. Begitu Pak, semoga menjelaskan. Tidak tambah pusing lagi. Sedikit Pak, ini mirip-mirip tadi yang Pak Dutmaji jelaskan terakhir itu ada kasus saya ini Pak, ini baru beberapa bulan yang lalu itu saya men-submit 2 paper. Itu Q3, awalnya Q3 saya submit, mungkin 1 minggu, nggak sampai 2 minggu itu sudah diterima Pak. Dan langsung dipublish, muncul di Scopus. Setelah itu submit lagi berikutnya, saya cek di Simago itu udah berubah menjadi Q4. Nah, dan paper tersebut juga mungkin 2 minggu udah diterima Pak, udah bayar, dipublish. Tapi sampai sekarang itu tidak muncul di Scopus Pak. Dan anehnya itu yang disubmit belakangan itu justru dimuat di edisi sebelum daripada yang submission pertama saya itu Pak. Kira-kira gimana tuh Pak caranya supaya bisa itu tidak muncul di Scopus Pak, di laman Scopus. Jadi begini, dia bilang dipublish itu waktunya Bapak tahu nggak? Publish itu bisa 2 tahun lagi loh Pak. Jadi Bapak diterima siap untuk publish itu waktunya, pertanyaan berikutnya adalah kapan, itu bukan urusan Bapak loh. Sudah dipublish Pak, dua-duanya di jurnalnya Pak, sudah dipublish dua-duanya, cuman yang satu itu yang masuk submission kedua itu tidak muncul sampai sekarang di lamannya Scopus Pak. Oke. Tapi di jurnalnya muncul toh Pak? Jurnalnya muncul, dan yang aneh itu saya submit yang pertama itu katakanlah bulan Juli Pak, ya bulan Juli. Submission kedua itu bulan Agustus Pak. Tapi justru yang disubmit di Agustus itu terbitnya di edisi bulan Mei Pak, begitu dia oper ke situ Pak. Oke. Ya, jadi jurnalnya nggak salah Pak, Scopusnya kan mungkin nggak baca gitu loh Pak. Mesinnya beda dia. Kalau jurnalnya Bapak ini cerita 2 yang berbeda. Satu dengan jurnal beres semua kan? Artinya yang Juli beres, Agustus beres, ya, terpublish, ya kan Pak? Ya. Scopus nggak baca yang Juli. Ya urusannya Scopus Pak.
Cilakanya Scopus tuh kayaknya di Surati itu nggak bisa loh itu. Iya. Ya, jadi saya nggak tahu itu yang kayak gitu tuh mesinnya beda. Jurnalnya nggak salah, Bapak nanya ke jurnalnya aja, dia mungkin jawabnya juga nggak tahu, Pak. Karena mesinnya Scopus yang baca, gitu. Yang kedua yang tadi Pak, yang Bapak Q3 jadi Q4, Q4 jadi Q2 itu banyak Pak. Tapi poinnya gini, Bapak itu dipublish pada periode yang mana? Q3 Pak. Nah, kalau dipublish di Q3, di sistem kepangkatan Bapak akan dinilai sebagai Q3. Tapi kalau Bapak periodenya adalah Q4, publishnya, Bapak masuk Q4. Yang paling cilaka adalah kalau Bapak masuk publish, tapi jurnalnya discontinue. Nah, itu 0 nilainya Bapak. Jurnal yang sudah discontinue itu 0 di diktinya gitu. Nah, itu sial aja, tapi jarang kok Pak. Yang biasanya yang Q-nya rendah, tapi kalau Q1, Q2 discontinue itu jarang. Saya belum pernah ketemu. Yang Q3 ya pernah. Gitu. Oke, kira-kira Ya. begitu Pak ya jawabannya Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak Dotmaji. Kita sudah 1 jam 40 menit ini Pak Dotmaji. Wah, seru ini Pak ya. Iya, baik. Mungkin kita cukupkan sampai sekian dulu untuk sesi yang ke-6 ini. Besok kita akan lanjutkan sesi yang ke-7 pada jam yang sama. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Pak Dotmaji untuk sharing materi pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya. Semoga kita sehat selalu dan boleh bertemu lagi pada sesi yang berikut. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Terima kasih Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih Pak. Terima Bapak. Mohon pamit ya. Pak. Ya, Pak.